Sebenarnya selama hidupnya Beethoven, dia tuh selalu mengalami atau merasakan yang namanya kesepian. Bahkan Beethoven ini tidak pernah menikah. Kenapa? Karena setiap dia cinta sama seorang wanita, cintanya selalu ditolak. Halo ketemu lagi kita. Apa kabar kalian? Udah makan belum? Kalau belum makan, ayo kita makan bareng-bareng. Sekalian aku mau ajak kalian untuk ngobrolin tentang kisah perjalanan kehidupan dari seorang legendaris komposer dunia, yaitu Van Beethoven. Kalian pasti tahu Beethoven kan? Ya pasti tahu lah, masa nggak tahu? Ya kalau mungkin kalian tahu lagunya, cuman nggak tahu kalau Beethoven itu yang itu gitu misalnya gitu kan. Ya seperti ada ya gitu. Nah, seperti yang kalian lihat nih di depan saya sudah ada makanan saya, karena ini sebenarnya kita belum makan siang ya. Jadi pikir aku kan tadi kayak aduh pengen bikin video tapi udah lapar gitu. Tapi kalau bikin video dulu nanti kayak kelamaan. Jadi akhirnya ya udahlah kita sekalian aja lah ya makan siang sambil bikin video. Jadi kayak aku ajak kalian untuk makan bareng, sekalian kita chit-chat gitu, sekalian kita ngobrolin. Nah, ini ngomongin si Beethoven ini gitu. Lauk kita spill dikit kalian, ada tempe goreng tuh kan. Terus kita ada makan bayam hari ini biar sehat tuh, jangan makan mie mulu, nanti keritingnya hidungnya. Nah ini ada sambal, ini sambal bawang nih pedas sekali. Nah itu sama ada, nah ini ada terong. Kalian suka terong gak sih? Terong tuh enak kali kalau apalagi kok dicemilin lauk gitu. Udahlah gitu aja lah, spill lauknya ya. Yuk makan bareng kita sambil kita ngobrolin Beethoven ya. Tempe tepung paling the best mang. Kalian pernah nggak sih punya pikiran misalkan ke tokoh publik yang A gitu ya, enak ya jadi si A, terkenal, hidupnya mewah, kayaknya mau apa aja tuh semua ada, dan ya udah kayaknya diri dia tuh dipenuhi dengan kebahagiaan, nah gitu kan. Tapi kalian tahu nggak, sebenarnya nggak semuanya kayak gitu, termasuk si Beethoven ini. Kenapa? Karena sebenarnya ya, walaupun dulu Beethoven ini namanya sangat terkenal, pamornya bagus, karirnya cemerlang, tapi sebenarnya ada beberapa hal-hal yang dia nggak bisa dapatkan. Dan justru di balik karir dia yang cemerlang itu, ada hal-hal menyedihkan yang selalu dia alami. Seperti yang kita tahu, komposer itu kan musisi, orang yang punya karir yang selalu berkutat di dunia musik. Kalian pernah terpikir nggak gimana kalau seorang komposer itu justru kehilangan pendengarannya? Gimana cara dia bisa memainkan musik, menciptakan musik kalau dia kehilangan pendengarannya? Dan itu yang dialami sama Beethoven. Selain kehilangan pendengarannya, Beethoven ini juga seumur hidup itu tidak pernah menikah. Kenapa? Karena setiap dia suka dengan wanita, cintanya itu selalu ditolak. Jadi ya udah, kalau kalian mau tahu gimana cerita lengkapnya, bagaimana tentang kisah kehidupan yang menyedihkan yang dialami sama Beethoven ini, stay tune, makanya jangan kemana-mana. Oke? Mantap. Oke jadi Beethoven ini nama lengkapnya itu adalah Ludwig van Beethoven. Dia ini asalnya dari kota Bonn, negara Jerman, lahir di tahun 1770. Nah, dia ini adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Nah, bakat bermusiknya Beethoven ini, sebenarnya sudah turun-temurun dari kakeknya, karena kakeknya dulu adalah seorang kapelmeister. Kapelmeister itu dirijen orkestra yang suka mimpin lagu yang gini-gini tuh loh, Nah, dulu pamor kakeknya itu sangat terkenal di sana, sukses. Nah, kalau ayahnya Beethoven itu adalah seorang penyanyi tenor biasa yang gabung di sebuah grup gitu, yang mana grup mereka ini juga sering gitu diminta untuk mengisi acara-acara di kerajaan di Jerman. Bahkan nggak jarang juga ya kakeknya Beethoven dengan grup ayahnya ini kerja bareng gitu mereka. Jadi kakeknya memimpin orkestra gitu kan di satu acara di kerajaan itu, dan bapaknya yang nyanyi kayak gitu. Jadi mereka nih sering kerja bareng juga. Terus Beethoven ini sudah mulai belajar main piano itu dari umur dia pas masih kecil, dan dia diajari sama bapaknya kan. Tapi cara bapaknya ngajarin anaknya itu bukan kayak guru ngajarin muridnya gitu loh, memang dengan cara lembut, soft spoken gitu ya, enggak, tapi dengan cara keras, kasar gitu loh. Jadi bapaknya tuh kayak sering banget mukul, mencambuk. Bahkan pernah waktu itu Beethoven tuh disuruh belajar piano berjam-jam sampai dia tuh nggak tidur-tidur di ruang bawah tanah. Dan itu dia dikurung, dikunci dari luar, nggak boleh keluar. Kalau misalkan sampai dia latihan itu dia nggak bisa keluar juga Beethoven itu. Saking bapak itu kayak keras itulah memang.
Nah, selain belajar piano sama bapaknya, Beethoven ini juga dulu belajar piano dan juga biola di lembaga khusus gitu, supaya skillnya tuh lebih berkembang gitu kan. Kenapa sampai sebegitunya? Karena sebenarnya bapaknya Beethoven ini berharap suatu hari nanti anaknya tuh bisa menjadi anak ajaib kedua seperti Mozart. Mozart ini, ya buat kalian yang belum tahu, Mozart ini juga adalah seorang komposer terkenal pada saat itu. Tapi, wah, ini orang jeniusnya luar biasa. Ya gimana nggak jenius, Di umur dia yang masih 3 tahun aja, ya, dia ini sudah bisa main piano dengan fasih. Terus juga dia tuh sering diminta untuk tampil di acara di kerajaan-kerajaan Jerman gitu, ketika umur dia masih 6 tahun. 6 tahun. Bayangin, 6 tahun aja aku masih main panas-panasan keliling sampai rambutku ini tadi yang hitam jadi merah gitu kan. Dia udah main piano, udah jadi komposer, musisi gitu coba. Jadi bapaknya itu berharap nantinya Beethoven ini bisa menjadi Mozart kedua gitu loh, sebenarnya nggak masalah sih ya kalau orang tua tuh punya keinginan pengen anaknya tuh maju. Cuman kalau caranya kayak gitu kan salah juga nggak sih, Tapi ya, walaupun Beethoven ini hebat dalam hal bermusik, nyatanya dia ini lemah dalam hal pelajaran. Karena Beethoven ini mengidap penyakit yang namanya disleksia. Nah, disleksia ini adalah kondisi ya, di mana seorang anak itu mengalami kesulitan dalam hal membaca, menulis, menghitung, dan juga mengingat materi pelajaran kayak gitu. Jadi kalau masalah pelajaran gitu-gitu, Beethoven ini lemah gitu loh. Nggak pinter dia sama sekali. Tapi kalau masalah musik ya, baca not balok, pemahaman irama, mengingat-ingat melodi, dia baru bisa. Aneh kan? Iya, makanya. Aduh, sambalnya pedas, Nah, Beethoven kan selama itu belajar musik dari bapaknya, terus dia juga ikut lembaga gitu kan. Nah, selain itu Beethoven juga belajar musik dengan beberapa guru-guru hebat di sana, yang mana guru-guru ini juga orang-orang udah terkenal pamornya, udah sukses gitu. Jadi biar ilmu mereka itu diserap Beethoven sehingganya skill dia ini makin meningkat, level up. Tapi semenjak kepergian kakeknya di tahun 1773 ya, kondisi keuangan keluarganya Beethoven ini menurun drastis, karena sebenarnya dulu gaji kakeknya Beethoven itu lebih gede jauh daripada gaji bapaknya. Jadi memang dulu biaya hidup itu yang mengcover ya kakeknya. Nah, terus di tahun 1783-nya bapaknya Beethoven ini sudah nggak bisa bekerja lagi gitu loh. Nggak tahu alasannya kenapa ya. Jadi mau nggak mau ya harusnya Beethoven yang cari kerja, cari uang. Ketika dia udah cari gitu kan kerjaan sana sini gitu kan, akhirnya dapatlah dia tawaran kerjaan dari salah satu gurunya untuk menjadi asisten pemain orgel di gereja. Jadi kayak ada alat musik namanya orgel gitu. Kenapa dia percaya dengan Beethoven? Karena sebenarnya gurunya ini melihat ada potensi yang besar gitu loh dari Beethoven ini. Dan selama itu Beethoven ini juga sering diminta untuk mengisi beberapa acara-acara di kerajaan gitu loh, dan bayarannya lumayan gede loh. Dan kalian tahu nggak, selain dia ini diminta untuk mengisi beberapa acara di kerajaan Jerman, Beethoven ini juga diberikan fasilitas oleh keluarga kerajaan Jerman itu untuk belajar musik di kota Wina. Dari sini Mozart pun sudah sering gitu loh mendengar nama Beethoven dengan talenta hebatnya. Bahkan dia tuh pernah bilang katanya kalau Beethoven ini akan menjadi musisi yang dikenal oleh dunia. Nah, kenapa bisa tahu, bisa dengar namanya Beethoven? Karena sebenarnya gini, guru-guru ya yang ngajarin Beethoven ini juga adalah orang yang kenal dengan Mozart. Bisa dibilang ya Mozart juga belajar sama guru-gurunya Beethoven juga gitu. Tapi mereka nggak ketemu gitu loh, Nah, setelah pulang dari Wina, Beethoven ini semakin sering mendapatkan tawaran pekerjaan. Bahkan dia ini pernah ditawari kerja sebagai guru les biola dan juga piano yang bekerja untuk keluarga bangsawan. Sampai reputasinya Beethoven ini diakui sebagai musisi dunia yang hebat, Dari sini Beethoven akhirnya memulai perjalanan karirnya sebagai pianis dari tahun 1795 dan sudah menciptakan banyak karya-karya hebat. Dan Beethoven ini sering mengadakan konser-konser di beberapa kota-kota untuk memperkenalkan karya-karya hebatnya. Nah, fakta, salah satu lagunya Beethoven yang judulnya Für Elise itu adalah lagu yang mengisahkan tentang perasaan sakit hatinya dia, patah hatinya dia, yang ditujukan untuk seorang wanita yang dia cintai, tapi cintanya ditolak sama wanita itu. Jadi hampir semua lagu-lagunya Beethoven ini terinspirasi dari kisah cintanya sendiri. Siapakah wanita yang menyakiti hatinya Beethoven sehingga dia menciptakan lagu Für Elise ini? Nah, itu yang menjadi misteri sampai sekarang. Nggak ketahuan.
Oke Ce, kalau tadi aku sudah menceritakan tentang kehidupan dia pada masa kecil dan juga karirnya, kali ini aku mau ceritain ke kalian tentang kisah kehidupan pribadinya, termasuk dengan kisah percintaannya Beethoven gitu ya. Sebenarnya selama hidupnya Beethoven, dia tuh selalu mengalami atau merasakan yang namanya kesepian. Bahkan Beethoven ini tidak pernah menikah. Kenapa? Karena setiap dia cinta sama seorang wanita, cintanya selalu ditolak. Padahal sebenarnya ya Ce, Beethoven ini orangnya romantis tahu. Romantis sekali. Karena dia tuh sering gitu ya mengirimkan surat-surat kepada wanita-wanita yang dia cintai ini, yang isi suratnya itu adalah tentang dia menyatakan perasaan cinta dia yang mendalam kepada wanita-wanita tersebut gitu loh. Tapi ya itu tadi, cintanya selalu ditolak. Lalu kenapa nih Beethoven selama itu selalu ditolak sama cewek-cewek ini? Apakah Beethoven orangnya aneh? Apa dia orangnya neko-neko gitu kan? Apa orangnya ribet segala macem gitu kan? Sebenarnya enggak. Orangnya ya biasa aja sih ya, be-be aja sebenarnya Beethoven itu. Tapi alasan kenapa Beethoven ini ditolak sama perempuan-perempuan itu ya adalah, yang pertama, ada yang wanitanya itu sebenarnya sudah menikah, udah punya anak gitu kan. Ya mungkin Beethoven pada saat itu nggak tahu kalau dia itu udah menikah gitu kan. Alasan lain kenapa dia ditolak cintanya adalah karena wanita-wanita yang lain ini sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Dan kalian tahu nggak, yang dijodohkan ini rata-rata adalah teman-temannya Beethoven sendiri. Jadi kayak Beethoven ini sudah keduluan nama teman-temannya gitu loh Ce. Sakit nggak sih? Sakit kali loh itu. Aduh, keduluan nama temen nih. Aduh, kalian pasti yang pernah ngalamin gitu kan, kalian suka sama perempuan gitu kan, nih laki-laki nih ya, kalian suka sama cewek, tapi ternyata ceweknya itu udah duluan pacaran atau punya hubungan gitu ya sama teman kalian sendiri, dan kalian tuh merasa kayak aku kalah start. Dan gak tau kenapa semua wanitanya itu skemanya sama gitu loh Ce. Jadi dia suka sama cewek udah dijodohin, suka sama cewek ini udah dijodohin juga, dan yang dijodohin itu ya teman-temannya Beethoven juga gitu loh. Kan aneh ya kok bisa gitu. Sampai akhirnya ya udah, karena dia sudah merasa lelah dengan fase yang selalu tersirkel itu ya, akhirnya dia pun ya nggak menikah juga gitu loh. Nah fakta yang lain Ce, selain udah melempem kerupuknya. Fakta yang lainnya, selain Beethoven ini tidak pernah menikah, dia ini ternyata kehilangan pendengarannya. Dan gangguan pendengarannya dia itu sudah dia rasakan dari umur dia masih 26 tahun. Jadi dia tuh kayak sering merasa ada suara dengungan gitu loh Ce, di dalam telinganya tuh kayak nging gitu loh, dan itu sering. Nah ketika dia udah di umur 30 tahun ya, kondisi pendengarannya Beethoven ini semakin parah Ce. Bahkan Beethoven ini harus berada dekat dengan pemain orkestra ya, biar dia ini paham dengan lagu yang dibawain. Karena kan gak kedengeran kalau dari jauh kan, jadi mau gak mau dia harus dekat kali gitu. Sama halnya dengan orang kalau ngobrol sama Beethoven. Jadi ketika orang ngobrol gitu ya, Beethoven ini nggak bisa ngedenger suara mereka dengan jelas. Jadi mereka tuh kalau setiap ngajak Beethoven ngobrol harus dengan teriak-teriak gitu loh, baru dia bisa kayak oh gitu. Dan Beethoven juga merasa bahwa profesi dia sebagai musisi itu menjadi menyeramkan gitu loh, karena kan berhubungan dengan suara. Nah sedangkan pendengaran dia itu semakin lama semakin melemah. Penyebab Beethoven kehilangan pendengarannya itu karena dulu katanya Beethoven ini sering sekali yang namanya menyelupkan atau memasukkan kepalanya ke dalam wadah yang berisi air dingin gitu loh Ce, air es, supaya dia tuh tetap terjaga sepanjang malam. Memang dia tuh kayaknya sering begadang gitu loh Ce, jadi makanya dia taruh kepala dia ke dalam air es itu supaya dia tuh nggak ngantuk. Ya nggak tahu ya kenapa dia begadang ya, mungkin dia depresi atau dia stres atau dia emang nggak bisa tidur atau memang dia sibuk menciptakan musik. Tapi ya intinya dia sering ngelakuin itu supaya dia nggak ngantuk. Akhirnya ya udah Ce, di tahun 1822 karena kondisi Beethoven ini semakin lama pendengarannya semakin melemah, ya mau nggak mau dia harus menggunakan alat bantu dengar yang bernama hearing aids trumpets. Alat ini cukup membantu Beethoven untuk menangkap beberapa suara-suara yang ada di sekitar dia gitu. Cuman memang kondisinya itu tidak sama dengan kalau orang normal denger suara gitu loh. Ya namanya juga nggak ada kan manusia yang bisa menyamai ciptaan Tuhan kan. Ya walaupun pada saat itu kondisinya Beethoven ini sulit gitu ya, tapi dia tetap bisa menciptakan karya-karya hebatnya Ce. Sampai akhirnya Beethoven ini wafat di tahun 1827 di umur 56 tahun.
Dari perjalanan kehidupan Beethoven ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau kita punya kekurangan, tapi kita punya impian untuk digapai, jangan jadikan kekurangan itu sebagai halangan buat kamu untuk mencapai keinginan itu. Kalau kita masih terus berusaha, pasti ada jalan. Ya udah, segitu aja video hari ini ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai selesai dan juga menemaniku makan sampai video ini habis gitu kan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian dapat update dan terbaru dari video-videoku. Udah segitu aja video hari ini. Terima kasih ya yang udah nonton dan juga support channel ini, dan kita ketemu lagi di next video. Oke? Bye bye. Udah. Itu pesan yang bisa sampai. Pesan yang bisa diambil dari hidup Beethoven. Jadi bapaknya ini tempenya mana? Sabar, tempenya belum.